Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, muatan IPA, khususnya peredaran darah pada hewan. Kalian siap ya? Peredaran darah hewan itu ada dua, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup yaitu peredaran darah yang sirkulasi ke seluruh tubuhnya itu melalui pembuluh-pembuluh darah. Nah, pada peredaran darah tertutup itu ada tekanan sehingga aliran darahnya sangat cepat, lebih cepat dibandingkan peredaran darah terbuka. Darah itu diedarkan melalui arteri atau nadi, kemudian kembali ke jantung melalui pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, contoh hewan-hewan yang mengalami peredaran darah tertutup adalah cacing. Selain cacing, itu ada hewan vertebrata atau hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan-hewan yang memiliki tulang belakang antara lain Pisces atau bangsa ikan, amfibi, hewan yang hidup di dua alam, reptilia, hewan yang melata cara geraknya, aves, bangsa burung, dan mamalia atau hewan menyusui. Jadi semuanya ini peredaran darahnya menggunakan sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka yaitu peredaran darah yang distribusinya ke seluruh tubuh itu melalui jaringan tapi tidak melewati pembuluh darah. Kalau tadi pembuluh darah tertutup itu melalui pembuluh, kalau terbuka itu tidak melalui pembuluh darah. Jadi secara langsung menuju jaringan atau organ-organ peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah terbuka ini tidak bisa dibedakan antara darah dengan cairannya karena tercampur antara darah sama cairannya, dan darah pada hewan-hewan yang mengalami peredaran darah terbuka ini itu tidak memiliki hemoglobin, jadi darahnya itu tidak berwarna merah, tapi fungsinya hampir sama dengan darah. Nah, hewan-hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka contohnya hewan arthropoda. Hewan arthropoda ini ada insekta atau serangga, krustase, ini arachnida, silopoda, dilopoda. Krustase itu bangsa udang. Jadi kita mengenal istilah-istilah biologi ya, enggak apa-apa, nanti kalian bisa cari di internet. Berikutnya, peredaran darah pada cacing atau cacing itu termasuk kelompok hewan Annelida. Tadi Mas, cacing itu memiliki peredaran darah tertutup. Sama satu kelompok ini nanti dengan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Cacing ini memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Jantung pada cacing memompa dari jantung ke seluruh tubuh bagian atas, lalu ke bagian bawah, dilanjutkan ke seluruh tubuh. Nah, kronologisnya bagaimana? Dari jantung ke seluruh tubuh atas, kemudian ke tubuh bawah, dan nanti kembali ke jantung lagi. Sistem peredaran darah serangga ini masuk ke arthropoda ya. Berarti peredaran darahnya itu masuk sistem peredaran darah terbuka. Nah, di sini tidak ada darah, tapi adanya hemolimfa. Hemolimfa ini cairan yang jadi satu dengan darah, fungsinya sama dengan darah, namun tidak memiliki hemoglobin sehingga warnanya tidak merah. Hemolimfa ini berfungsi mengedarkan makanan ke seluruh tubuh, juga mengisi rongga-rongga tubuh, namun tidak mengangkut oksigen. Jadi di hemolimfa tidak mengandung oksigen. Kalau di manusia kan darahnya mengandung oksigen yang berasal dari paru-paru, tapi kalau yang di serangga tidak.
Serangga memiliki jantung dan pembuluh yang sederhana sehingga namanya jantung pembuluh. Peredaran darah pada ikan atau Pisces ini peredaran darah tertutup dan peredaran darah tunggal. Maksudnya peredaran darah tunggal itu aliran darah yang melalui jantung itu hanya sekali dalam 1 kali peredaran darah. Organ peredaran darah ikan itu terdiri dari jantung yang berada di bagian belakang, di belakang lengkung insang, kemudian ada konus arteriosus, arteri vena, dan kapiler. Seekor ikan itu memiliki sebuah jantung yang terdiri dari 2 ruangan, yaitu serambi dan bilik. Proses peredaran darahnya dimulai dari darah dipompa oleh jantung, kemudian darah mengalir menuju insang, terjadi pengambilan oksigen oleh darah dan pengeluaran oleh karbon dioksida oleh pembuluh kapiler. Kapiler insang membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh pembuluh kapiler yang terdapat pada tubuh ikan. Selanjutnya darah kembali ke jantung melalui pembuluh balik atau vena. Peredaran darah amfibi atau hewan yang hidup di 2 alam ini memiliki peredaran darah tertutup. Jantungnya memiliki 3, yaitu 2 serambi, kemudian 1 bilik. Darah yang kaya oksigen itu berasal dari paru-paru, kemudian bercampur di bilik dengan CO2 dari serambi. Darah yang mengandung O2 dipompa dan diedarkan ke seluruh tubuh. Darah kaya karbon dioksida dipompa oleh paru-paru. Peredaran darah pada mamalia, aves, dan reptilia ini masuk hewan vertebrata sehingga peredaran darahnya adalah peredaran darah tertutup. Pada mamalia, aves, dan reptil ini sudah hampir sempurna seperti manusia karena jantungnya memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Hanya saja pada reptil itu sekat pada jantungnya tidak ada sehingga antara darah kotor dan darah bersihnya masih tercampur. Beda dengan jantung mamalia sama aves itu sudah sempurna. Jadi antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida itu sudah terpisah sempurna. Nah, demikian tadi dari saya, semoga bisa dipahami. Silahkan kerjakan kuisisnya di rumah. Assalamualaikum.